Oke. Nah, ini ya. Gitu. Oh. Gimana? Nih, aku juga mau nanya ini sih. Apa Gimana tuh? awal-awal kuliah pakai bahasa Turki? Itu aku penasaran, sama abang dari awal udah bisa bahasa Turki atau belajar tuh pas mulai di Turkinya gimana tuh bang? Jadi pas datang bener-bener nol bahasa Turki saya. Bisa kok Pas bang? datang bener-bener nol, bener-bener nggak tahu sekali sekali lagi. Dan for your information, orang-orang Turki itu eh, apa namanya dia nggak banyak yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus iya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa mereka dan itu ya in order to communicate with ini teman-teman lain kayak gitu, teman-teman yang teman-teman Turki atau kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi ya perasaannya ya awal-awal susah sih kayak ya Allah ini emang bahasa Turki itu katanya sih kata apa data yang terakhir itu bahasa tersulit salah satu bahasa tersulit di dunia karena grammarnya juga yang banyak terus juga kosakatanya yang luas karena bahasa Turki itu mereka itu campuran dari bahasa Arab, bahasa Mm-mm. Persia juga bahasa Turki itu sendiri kayak gitu. Jadi kan karena kan emang dia kan imperator ya atau apa namanya kerajaannya dulu kan besar. Jadi mereka menyerap bahasa tuh dari wilayah-wilayah mereka kayak gitu. Terus diadaptasi ya jadi bahasa Turki kayak gitu. Pokoknya Nah, rasanya ya ini lah berat awal-awal. Tapi setelah kesini ya insya Allah bisa. oke. Sebelum kuliah ada kayak sekolah bahasanya gitu nggak sih bang? Atau langsung aja udah kuliah di hari pertama gitu? Oh, kalau kalau itu pasti persiapan bahasa pasti. Jadi Hmm. di Turki itu ada namanya Tomer. Di Tomer itu kita belajar 1 tahun biasanya. Atau 5 level buat belajar 4 sampai 5 level untuk mendapatkan sertifikat bahasa Turki. Atau memang Jadi kalau misal kampusnya gitu bang? apa Itu emang organisasi dari sana, lembaga gitu, atau emang disediain dari kampus gitu? Untuk orang-orang yang ya dulu. itu lembaga bahasa yang emang ada yang berdiri sendiri, ada yang dibuat oleh kampus kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen sekolah di Turki itu ya kebanyakan mereka mensyaratkan untuk teman-teman punya sertifikat bahasa Turki dulu. Biar Hmm. levelnya itu minimal itu J1. Maksudnya itu jadi levelnya A1, A2, B1, B2, J1, J2 kayak gitu. Tapi biasanya kalau buat ngampus J1 itu udah ini, udah cukup banget kayak gitu. J1 apa tuh? Boleh nggak dikasih tahu Oh, J1? jadi di sini tuh alfabetnya A, B, J. Jadi J yang kayak kita tahu C itu dibacanya J. Jadi kayak gitu J1. Jadi itu cuman level-levelnya doang sih kayak apa namanya level amatir, intermediate, high intermediate, semacam kayak gitu sih pembagian levelnya. Tapi ya apa mau nggak mau kalau temen pengen kuliahnya bahasa Turki dan pengen kuliah di Turki, rata-rata kampusnya itu mensyaratkan teman-teman buat punya sertifikat bahasa Turki kayak gitu. Jadi ya itu mesti dipersiapin dan sebelum ngampus ya emang kita harus masuk ke kelas bahasa dulu kayak gitu. Kecuali teman-teman emang ngambilnya di kuliah yang jurusannya itu bahasa Inggris kayak gitu. Atau Oke, bahasa lain mungkin bahasa Arab. oh iya ya. Oke, ada yang nanya lagi. Persiapan buat kuliah di luar dari SMA kelas berapa? Atau dan apa aja yang dipersiapkan saat masih SMA? Hmm. Kalau itu nggak tahu ya, setiap orang kan jalan hidupnya macam-macam ya, beda-beda ya. Tapi kebetulan saya orang yang emang nggak pernah kepikiran buat kuliah di luar negeri Oh awalnya. iya, Awalnya aku ya awalnya pengen awalnya pengennya di kuliah di dalam negeri aja. Tapi emang qadarullah apa namanya takdir Allah ada namanya ya semuanya kayak bergerak aja gitu terus tiba-tiba ya saya di Turki kayak gitu. Jadi kalau persiapan dari SMA saya sendiri tuh nggak ada niatan apa namanya saya tahu Turki saya tahu apa Istanbul saya tahu tentang negara tersebut tapi nggak pernah ada niatan untuk kuliah di sana tapi ya itu tadi apa emang jalannya mungkin jalan hidup saya kayak gitu ya tiba-tiba ada tawaran buat apa dikirim ke Turki kayak gitu jadi untuk apa namanya persiapan dari SMA itu jujur nggak ada tapi teman-teman yang lain tuh saya punya cerita ya teman-teman yang lain itu juga emang biasanya mereka udah dari ini mereka udah apa namanya mencari informasi tentang kampus-kampus dan uh, universitas yang emang mereka pengen tuju dan negara-negara yang
mereka pengen tuju. Jadi ya itu sebagai apa namanya pegangan supaya semangat kita buat ngejar impian itu nggak patah sih kayak gitu. Tapi itu bagus sih kalau menurut kalau teman-teman emang punya apa namanya cita-cita ya selalu apa namanya mimpikan aja, nanti kita visualisasikan, nanti baru kita jadi nyata ya gitu. Tapi keren sih kalau misalnya teman-teman emang udah punya niat buat kuliah di luar negeri, dan itu banyak advantage yang bisa kita dapat dari hal tersebut kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bang. Nyari beasiswanya Yuk. gimana Kak? Nah, nyari beasiswanya teman-teman tuh bisa nyari di internet itu, tulis aja ya Türkiye Bursları, ya ini Türkiye Bursları atau YTB. Di situ bahkan kan ada teman-teman YTB yang bahasa Indonesia, itu bisa dipelajarin semua di situ lengkap banget. Bahkan di YouTube pun kan udah banyak kayak YouTuber dari Turki, anak-anak teman-teman kuliah kita. Di situ mereka udah banyak jelasin tentang apa namanya bagaimana proses buat dapetin apa namanya beasiswa di Turki kayak gitu, kehidupan di Turki. Dari situ teman-teman bisa menggali informasi dan juga apa namanya ya semacam researching sebelum teman-teman pergi ke Turki kayak gitu. Terus ya banyak sih sebetulnya pas saya di Polandia pun teman-teman itu biasanya mereka dapat namanya beasiswa kalau nggak salah Ignasi. Itu juga ada juga infonya di apa namanya di internet. Jadi ya kalau buat infonya itu ya teman-teman harus proaktif, balik lagi ke tadi, harus proaktif dan harus bisa mencari. Tapi ketika ada kesulitan baru bisa tanya ke mungkin senior-senior yang udah ada duluan. Mereka pasti welcome kok. Apa kalau misalnya emang pertanyaannya ya yang emang bisa dijawab dan mampu mereka jawab, ya pasti mereka akan jawab kayak gitu. Jadi jangan patah semangat. Mungkin ada lagi yang mau tanya-tanya, langsung aja ke kolom komentar, nanti langsung ditanyain. Ada lagi nih Bang, kalau pasca sarjana ada persiapan bahasa juga? Iya, kebanyakan kayak gitu. Oh jadi Pasca sarjana kalau setiap jenjang, kalau misalnya emang jurusannya bahasa Turki, mau nggak mau harus persiapan bahasa. Nggak terkecuali. Kecuali emang jurusannya bahasa Inggris. Tapi itu bisanya juga kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, apa juga ada persiapannya untuk bahasa Inggrisnya juga. Tapi kan kalau misalnya bahasa Turki ya itu tadi pergi ke Tomer tadi, terus kita ambil kelas bahasa itu selama 1 tahun kurang lebih atau 9 bulan. Setelah itu baru kita bisa dapat sertifikat dan baru bisa ikut kelas untuk mengikuti pelajaran normal kayak gitu. Okay. Nah, berhubung tadi ngomongin pasca sarjana, aku juga pengen nanya nih ke Bang Fahri. Ada nggak sih Bang pengen lanjut lagi gitu? Atau udah? Gitu. Ya ada sih, ada pengen. Jadi emang apa namanya? Mungkin kan kalau pasca sarjana kan bisa nambah 1 atau 2 tahun lagi kan. Tinggal di Turki kayak gitu mungkin, atau bisa juga pasca sarjana di ini apa di negara lain. Tapi itu lagi-lagi preference masing-masing kita. Jadi teman-teman juga ada yang emang pengen jadi akademisi, ya mau nggak mau mereka kejar terus kan akademis mereka. Jadi mereka langsung biasanya lulus S1 langsung S2 kayak gitu. Tapi kebetulan saya mungkin emang orangnya bukan yang akademisi banget. Jadi belum kepikiran sih maksudnya buat S2 lagi yang emang sejurusan dengan saya, International Relations itu. Karena mau nggak mau biasanya mereka itu jadi akademisi atau mungkin di apa namanya field yang emang dibutuhkan keilmuan mereka kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri mungkin kalau misalnya S2 saya bakal ngambil beda jurusan, mungkin entah itu bisnis atau manajemen kayak gitu. Oke deh. Nah, kalau di admin dari sini untuk pasca sarjananya dia bisa nggak sih Bang dari misalnya kayak kita dari Indonesia terus langsung mau ke S2-nya di Adnan Menderes University gitu. Apa harus dari kampus itu juga gitu yang harus masuk ke S2-nya atau enggak? Kalau di kampus di Turki ya bebas aja sebetulnya. Mereka ini bisa dari kampus mana aja, bahkan dari Indonesia bisa ke sini juga, dari negara lain bisa ke sini juga buat melanjutkan S2. Tapi emang kalau misalnya teman-teman dari kampus S1-nya yang emang di situ, untuk masuk S2-nya biasanya lebih mudah karena pertama dosen-dosennya kita udah kenal, supervisor kita udah kenal. Jadi untuk melanjutkan apa namanya garis keilmuan itu lebih gampang dan lebih mudah. Jadi lebih gampang diarahkan. Banyak kok teman-teman kita juga yang emang setelah lulus S1 karena emang dosennya merekomendasikan untuk lanjut S2 ya langsung aja mereka diterima tanpa tes apapun atas rekomendasi dari dosennya gitu.
Ya itu kalau misalnya emang anaknya emang pinter banget, ya biasanya dosen kan suka, maksudnya yang pinter penelitian atau menjadi asisten dosen dia, biasanya ya mereka tarik kayak gitu. Kan ya. Kayak gitu. Nah, tadi ya. Kunci utama persiapannya sehingga dapat beasiswa di Turki. Kalau saya yang dari organisasi itu ya persiapannya ya dari foundation itu yang ngirim saya itu ya persiapannya Abdurrahman Dor Yorsun tuh bahasa Turki itu dia nulis. Merhaba Abdurrahman. Terus apa itu dia bilang katanya omongan kamu benar kata dia bahasa Indonesia. Terus apa namanya dibalik lagi ke persiapannya ya itu tadi nilai ijazah dan nilai UN-nya sih kalau kalau saya ya kalau dari foundation saya. Tapi kalau misalnya dari kalau dari apa namanya dari YTB itu banyak lagi apa persyaratan-persyaratan yang emang harus dipenuhi kayak gitu. Halo Mas Calim. Oke, yang tanya mungkin acara apa nih? Kita dari tadi udah banget. Udah sharing-sharing. Keren. Ada lagi tuh dari siapa? Wazis. Oke, Ada ada jurusan juga yang berhubung. pertanian atau peternakan nggak untuk pasca sarjana? Oh iya, mungkin di Ada S1-nya ada di sana. di kalau dia S1 ya ada juga. Itu ada jurusannya juga di beberapa kampus tapi nggak di semua kampus kayak gitu. Oh Terus iya. yang di pasca sarjana juga ada sampai S3 bahkan dulu ada di kota saya dulu itu maksudnya di PPI kita PPI 9 namanya itu dulu ada S3 yang emang jurusannya pertanian dan dia lulus dari S3 pertanian di sini dan itu ya termasuk bagus sih ininya kemarin lulusnya karena termasuk pinter bapaknya jadi dia lulusnya juga bagus kayak gitu. Tapi pertanian sama peternakan ada di Turki kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya. Kayak gitu. Tapi ya Gimana? apa? Ya kalau misalnya ini aja apa maksudnya kalau ya itu lagi maksudnya teman-teman ya kalau misalnya punya kesempatan dan emang pengen untuk kuliah di luar negeri mending disikat aja kayak gitu karena emang ini apa namanya ya tadi itu banyak hal yang bisa kita pelajari dari ini dulu saya juga kan apa namanya hobinya juga jalan-jalan kebetulan jadi kalau misalnya dari Turki atau pas saya kuliah di Polandia mau kemana-mana juga kan deket ya jadi dari situ juga bisa ngambil pelajaran lagi karena biasanya pelajaran-pelajaran itu diambilnya ya justru pas lagi kita traveling justru banyak apa namanya hal-hal yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi pernah dulu satu waktu pas saya itu sekitar setahun atau 2 tahun lalu gitu kita namanya mungkin teman-teman tahu hitchhiking atau numpang sama orang gitu naik mobil. Jadi saya selama 2 minggu pergi dari kota saya sampai sekitar berapa ribu kilometer gitu selama 2 minggu tanpa ngeluarin duit sepersen pun kayak gitu. Dari situ ketemu orang baru, ketemu cerita baru, ketemu pengalaman baru kayak gitu. Bahkan mereka orang Turki yang orang Turki itu terkenal baik sama apa namanya sama tamu-tamu musafir kayak gitu. Jadi mereka ajak ke rumah mereka terus diajak makan bareng-bareng kayak gitu. Banyaklah hal-hal yang ini yang nggak dilupain dari itu semua. Ya. Oke. Wow, stop bener. Ayo Sal. Ada yang nanya nih Bang, kalau psikologi pasca sarjana ada nggak? Psikologi pasca sarjana ada, tapi tergantung kampusnya di mana saya kurang tahu, tapi ada kok. Ada juga banyak apa namanya jurusan psikologi teman-teman apa namanya teman-teman kampus saya juga dia punya teman ya jurusannya psikologi banyak kok. Waktu itu ya ada beberapa, tapi ada psikologi pasca sarjana. Oke. Kayak gitu. Nih satu kan Abang di Adnan Mendes University ada akhwatnya nggak sih Bang? Atau Oh,
teman-teman ya, for your information, apa namanya, kalau di Turki itu ya bukan negara yang apa namanya Islamis banget kayak gitu loh. Maksudnya jangan mikir nggak ada perempuannya atau apa, malah kita jawab kalau misalnya teman-teman kesini bakal kaget sih. Maksudnya kalau misalnya ekspektasinya Turki itu terlalu Islam atau gimana, mereka tuh nggak Islam banget. Mereka bahkan nyebutnya ya sekularisme yang jadi apa namanya, uh, ini mereka idealisme dari negara mereka. Jadi kayak gitu. Jadi cewek itu ya campur aja semuanya. Jadi apa, makanya perlu adanya apa namanya, sorry, perlu adanya research atau ngumpulin informasi sebelum pergi ke negara tujuan kita, itu sangat-sangat penting. Jadi ya kalau di kampus itu ya ada perempuannya pasti. Kayak gitu. Terus untuk pergaulan juga ya sama kayak pas saya di Polandia atau pas di Eropa lain juga sama sebetulnya. Nggak ada yang beda kayak gitu. Oke. Terus ada lagi yang tanya, kalau jurusan teknik tambangan atau yang berhubungan dengan dunia tambangan ada nggak pasca sarjananya, Bang? Ada di Istanbul Technic University itu juga bagus. Terus di O2 Ortadoğu itu juga bagus. Salah satu ya itu emang kampus-kampus top yang ada di Turki, itu ada semua kampus-kampus teknik. Kalau nggak salah di pertambangan tuh ada. Saya juga punya beberapa teman yang emang lulusan di sana atau bahkan masih belajar di jurusan pertambangan gitu. Jurusan sih semua, kalau jurusan di sini semua ada semua kayak dah. Maksudnya yang nggak, iya hampir ada semua. Itu tergantung ya, ini aja kita milihnya di universitas yang mana kayak gitu. Biasanya jadi bisa ada apa di sana? Yang apa ada ya? di Indonesia tapi nggak ada di sana gitu jurusannya? Atau ada semua? Sastra Jawa, sastra Sunda nggak ada. Tapi itu ada kampusnya. Tapi nggak ada di sini. Oke. Nggak, tapi ada semua. Maksudnya jadi teman-teman ya, ini poinnya ya balik lagi. Maksudnya cari informasi dulu kayak gitu. Nanti kalau misalnya apa perlu bantuan ya bisa tanya-tanya sama teman-teman yang emang udah duluan pergi ke negara tersebut kayak gitu. Tapi di internet tuh banyak banget informasi yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi ya nggak usah risau apa namanya, ini jurusan ada atau enggak, ini apa ada atau enggak. Kalau misalnya dicari pasti ini ada jawabannya lah kayak gitu. Okay. Aduh, Fikri Kodairi, wih Kiki. Tapi tanya itu tapi jadi lupa gara-gara Bang Fahri ngomong sastra Jawa. Enggak, tapi kan tadi kan pertanyaannya ada gak jurusan di Indonesia, ada, di sini nggak ada, ya itu sastra Jawa. Wah, ini juga ada ini Mas Arya dulu senior kita. Oh, halo Mas Arya. Iya, banyak senior nih. Oke. Mungkin pengen sebelum closing sih Fahri kasih motivasi gitu buat teman-teman mungkin luar sana yang yang punya impian gitu pengen kuliah di luar negeri kayak Bang Fahri nyusul ke Europe, kasih motivasi. Oke. Ya maksudnya teman-teman kalau misalnya pengen kuliah di luar negeri ya berarti kita banyak jalan menuju Roma kan, ininya apa namanya, ada peribahasanya. Jadi ya dicari aja, walaupun mau lewat mana, gagal itu biasa. Maksudnya mau lewat beasiswa atau mau lewat mana pasti ada jalan kalau misalnya kita punya apa namanya kemauannya. Tapi itu balik lagi juga jalan Allah, maksudnya jalan takdir Allah. Maksudnya jangan kecewa juga kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak berhasil, ya mungkin ada jalan lain yang lebih baik yang Allah siapkan buat kita kayak gitu. Tapi intinya impian buat untuk apapun impian itu ya mesti tetap menyala kayak gitu, karena itu impian kan salah satu hal yang menghidupkan hidup kita lebih berwarna kayak gitu kan. Jadi dengan adanya impian yang terus membara atau berkobar, kita juga bisa melanjutkan hidup kita kayak gitu. Jadi jangan patah semangat, maksudnya nyoba 10.000 10.000 kali juga nggak masalah kayak gitu, gagal juga biasa. Tapi apa namanya, ketika kita bisa berdiri lagi dan nyoba lagi, itu sih yang luar biasa katanya gitu. Terus ya, jadi ya ini sih tetap lakukan yang terbaik. Kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, pasti hasilnya juga bakal baik kayak gitu. Kayak apa namanya? Jadi ya jangan mudah patah semangat, jangan mudah menyerah. Kalau misalnya Allah berkata iya, ya udah kita jalanin aja kayak gitu.
Keren. Sayang sinyalnya Undiap Induk. Punya siapa? Punya saya? Oke, teman-teman yang punya dari dulu impian buat kuliah di luar negeri gitu kan. Jadi jangan patah semangat. Bang Fahri aja yang sebenarnya nggak ada niatan ya Bang ya, tapi ternyata bisa bertahan sampai bekerja di sana sampai sekarang, keren banget. Iya, nyari pengalaman. Eh, Iya, karena nggak ada yang tahu kan jalan hidup orang-orang kayak gitu. oke Tetap deh. semangat. Oke deh. Ada lagi mungkin ada yang mau tanyain, kalau nggak ada aku Ada lagi, ada lagi. Kalau misalnya ya nunggu. Iya, tapi banyak ya kayak apa misalnya eh, cerita-cerita juga di mana entah itu dari internet atau dari orang lain yang emang perjuangan mereka ketika mereka pengen mewujudkan impian mereka kayak gitu. Jadi ya intinya sih do the best aja. Kalau misalnya emang jalannya ya kita syukuri kayak gitu. Ini apa namanya internet saya rusak gak sih? Apa jelas gak sih dari tadi? dari Jelas kan? kalau dari HP jelas jelas banget. Oke, oke. Berarti itu tadi yang komen. Jangan pakai tree. Nggak ada yang bercanda. By the way aku Kayak gitu. masuk ke Turki gitu, cuman gambarnya aja. Hmm. Ya, insya Allah nanti bisa kesini lah setelah after pandemi mungkin. Banyak kok di sini. Di Turki kan maksudnya juga apa sebelum adanya COVID itu kan juga salah satu apa namanya tempat yang favorit dijadikan conference internasional. Ya, conference internasional. Jadi mungkin teman-teman bisa apa namanya apply ketika ingin ikut conference internasional itu dan biasanya pembicaranya dan juga materinya itu emang keren-keren banget kayak gitu. Jadi ya Iya. dicari aja yang sesuai sama minat dan pilihan kita. Jadi kalau misalnya emang ada yang mantep ya kita coba aja kayak gitu. Banyak kok. Waduh, ini kenal semua nih kayaknya. Halo Bang Danu, halo Bahas Asa. Mantap, Dan terima kasih. Yang nonton. Mantap emang. Kayak lagi yang gitu. Bang Fahri, makasih banyak waktunya udah Sama-sama. diluangin. Diluangin. Emang luang kok biasanya. Allah. Ya, kalau misalnya mau ada yang ditanya bisa aja DM aja kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya dan misalnya kurang nih waktunya, aduh kamar ini kok cepet banget sih PKS cuma sejam doang, bisa langsung follow ke Fahri. Weh, Bang. Enggak. Ya, Promo halus. Enggak. Ya, tapi kalau misalnya feel free kok buat nanya-nanya juga nanti kalau misalnya itu juga teman-teman di Turki juga ini banyak yang jadi tempat apa bertanya kayak gitu dan mereka sangat welcome dan open untuk semua pertanyaan teman-teman semua. Asal ya itu pertanyaannya kalau bisa yang emang perlu jawabannya susah gitu atau jangan bukan pertanyaan yang ini. Tapi feel free kok semua bisa nanya kayak gitu. oh iya Bang, Siap nanti aku deh. nih aku ingat pertanyaannya tadi yang sempat lupa karena jawab itu. Sebenarnya terkhusus di Adnan Menderes University di tempat abang kuliah itu sebenarnya Hah? banyak Apa? Maaf. yang juga gitu. Maaf, nggak terlalu nggak jelas. Keputus Iya. pertanyaan. Hmm. Di Adnan Menderes University yang pas abang kuliah itu sebenarnya banyak gak sih pelamar dari Indonesianya juga gitu? Oh, kalau di kampusku itu kebetulan orang Indonesianya sedikit. Jadi itu merupakan sebuah keuntungan buat kita untuk nggak ketemu sama orang Indonesia lagi dan bicara bahasa Indonesia lagi. Jadi itu salah satu apa namanya, iya privilege buat kita ketika kita ada di kota yang emang orang Indonesia dikit. Karena pengalaman saya dulu pertama tinggal di Istanbul, orang Indonesia pas zaman itu juga udah banyak kayak udah 200 kayak gitu. Itu ya kita mau nggak mau kita ketemu orang Indonesia lagi dan bergaul dengan orang Indonesia lagi karena itu emang sebuah apa namanya naluri alami lah sebagai seorang apa namanya warga sebuah negara dan bakal merasa nyaman dan berkumpul dengan orang yang emang berasal dari ininya apa negara yang sama kayak gitu. Jadi pas di Adnan Menderes itu kita cuma berlima, inget banget.
Jadi ada teman saya namanya Risa, Fahad, Amar, terus Rere. Mereka tuh jurusannya emang ada yang teknik, ada yang kedokteran, ada yang international relations juga. Jadi kita ketemu itu biasanya cuma satu semester satu kali. Padahal satu kampus. Jadi emang ini sih jadi apa ya, kadang kalau ketemu ya satu semester satu kali atau emang pas ada acara-acara tertentu kita bakal ketemu. Tapi biasanya nongkrongnya sih kita sama orang Turki atau sama orang teman-teman yang lain dari negara lain gitu. Itu emang, tapi kalau misalnya di Istanbul, apalagi di Turki itu sekarang for your information kayak udah banyak banget mahasiswa-mahasiswanya, dan saya lihat kayak mereka mainnya ya sama orang Indonesia juga, sama mahasiswa Indonesia juga, di mana itu sebetulnya ya boleh main dengan orang Indonesia, tapi untuk bahasa Turki dan improvementnya itu sangat-sangat sulit. Kasihan juga sih maksudnya udah 1 tahun atau 2 tahun tinggal di sini tapi bahasa Turkinya ya atau masih kayak baru gitu, ya sayang aja sih. Jadi tipsnya juga teman-teman kalau misalnya ketika kuliah di luar negeri ya kalau bisa bergaulnya juga lebih ke sama teman-teman yang lain, entah itu sama warga lokal, warga setempat, atau dengan teman-teman internasional lain gitu. Jadi jangan berkerubung dengan teman-teman Indonesia aja kayak gitu. Oke, mantap banget ya. Ini udah termasuk closing statement nih, keren. Oh, nggak nyadar itu closing statement. Oke deh, silakan Bang Siap. Fah ngeluangin waktunya. Ini Sama-sama. udah yang sangat-sangat bermanfaat buat kami semua dari Indonesia. Maaf ya kalau ada salah. Karena emang orangnya begini, suka bercanda. Jadi ya maksudnya adalah pelajaran yang bisa diambil dari teman-teman. Maksudnya salahnya pasti dari saya dan benarnya pasti dari yang di atas. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan. Oke deh. Gitu. Ya udah, makasih juga buat udah bersedia nontonin kami sejauh ini. Semoga keluarga semua nih kayaknya. Informasi yang bermanfaat buat kita semua ya. Amin, insya Allah. Aku Marini Nur tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marini. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.